Coba apa? Kurang kencang. Iya. Terus apa lagi? Nah, terus ada lagi loh, kemarin aku jelasin tentang can dan could itu bisa dipakai sebagai apa? Penawaran. Terus? Kemampuan, kemungkinan. Apa satu lagi? Penawaran, kemampuan, keahlian, satu lagi? Kemungkinan. Ya, betul. Oke, jadi nah, can dan could adalah model verb yang sama-sama memiliki arti mampu, dapat, atau bisa. Nah, perbedaannya itu menyatakan kemampuan di waktu sekarang atau present, si can itu di waktu sekarang atau ya. Kalau could itu berlaku untuk masa lalu atau past. Gitu ya. Nah, artinya itu sama, mampu, dapat, atau bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjut. Nah, fungsi dari can. Yang pertama apa? Kemampuan. Ya, kemampuan atau keahlian, ability. Nah, can bisa dipakai untuk menunjukkan kemampuan seseorang in the present atau di masa sekarang. Coba, misalnya contohnya, aku bisa bermain biola. Itu termasuk menunjukkan fungsi dari can di kemampuan. Ya. Selanjutnya ada possibility atau Kemungkinan. kemungkinan. Nah, di sini can itu digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu bisa terjadi, bisa mungkin terjadi saat ini, bisa mungkin. Jadi baru perkiraan, belum pasti seperti kemampuan ability. Betul? Oke. Yang selanjutnya apa? Over atau penawaran. Nah, kan di sini itu digunakan untuk menawarkan suatu bantuan secara tidak formal. Nah, contohnya kayak gimana? Ada yang bisa kasih contoh satu aku? Bisakah aku pindah? Nah, ada lagi yang bisa kasih contoh? Iya, betul. Bahasa Inggrisnya can I borrow your pen? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada contoh dari can. Kemarin aku juga udah kasih contoh. Nah, sekarang aku kasih contoh yang baru. Yang pertama, untuk contoh kemampuan atau ability, ada I can speak Arabic fluently. Bahasa Indonesianya aku bisa berbicara bahasa Arab secara lancar, dengan lancar. Nah, yang kedua, possibility, kemungkinan I can go together with you tomorrow. Iya. Oke, selanjutnya over, penawaran. Can I help you with your bag? Membantumu? Membantu membawa. Ya. Selanjutnya, fungsi dari cool. Cool ya, bacanya bukan cold. Kalau cold itu dingin. Kalau cold itu nggak ada u-nya. Cold. C-O-L-D. Artinya dingin. Kalau cold apa artinya? Cold. Bisa. Oke, lanjut. Fungsi dari could. Yang pertama, di kemampuan. Could itu bisa digunakan untuk apa? Ya. Jadi kemampuan could, fungsi could di kemampuan atau ability itu digunakan untuk menunjukkan kemampuan seseorang di masa lampau.
sesuatu itu mungkin bisa terjadi atau pernah terjadi di masa lampau, gitu ya. Nah, yang ketiga ada over. Jadi fungsi dari to be over itu apa? Digunakan untuk cara yang lebih formal, gitu ya. Jadi kalau tadi penawaran di can itu menawarkan bantuan dengan cara yang tidak atau kurang formal. Tapi kalau cool di penawaran itu menawarkan bantuan dengan cara yang lebih formal. Oke, lanjut. Contohnya nih, contoh dari cool. Yang pertama, di kemampuan. Coba siapa yang bisa baca? Kawasan. Ewas, baca kawas. Yang pertama, yang kemampuan. When I was in Italy 2 years ago. Ya, betul. I could make pizza when I was in Italy 2 years ago. Aku bisa membuat pizza ketika aku di Italy 2 tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi menunjukkan suatu kemampuan dari seseorang di masa lampau. Itu bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, oke. Selanjutnya, possibility. Kemungkinan. Siapa yang mau baca? Atau tunjuk? Oh, baca. He could come in any minute. Minute. Ya. He could come in any minute. Dia menunjukkan apa nih berarti di sini? Possibility, kemungkinan. Kemungkinan seorang. Nah, selanjutnya. Over, siapa yang bisa baca? Baca. Ayo baca. Apa? Could I treat you to lunch? Bisakah aku mentraktir kamu makan siang? Oke. Jadi dia menunjukkan apa nih? Menunjukkan apa? Menunjukkan penawaran secara informal atau tidak formal? Secara informal, secara tidak normal atau secara normal? Formal, secara formal.
Belat tuh. Ya boleh, diubah kan aku nyobain aja. Gitu ya. Ayo, jadi gak apa-apa kalimatnya sama, tapi harus sesuai sama rumus yang ada di sini. Ayo, saya buat sekarang. Ayo. Nanti habis ini kita main game. Ayo. Ayo, ayo. Kayak gitu. Tapi boleh, misalkan sama aja kalimatnya gak apa-apa sama. Tapi sesuai rumusnya. Jadi kalau misalkan kalimat positif gimana, kalimat negatif gimana, kalimat hanya gimana gitu. Ngerti gak? Ngerti? Oke. Udah Wak? Kira itu videoin pakai yang sama. Kalau nggak tahu, kalau bingung boleh nanya ke aku. Ya? Ya. Ayo, ayo kerjain. Ayo, ayo kerjain. Yang nggak ngerti, ini coba lihat, coba sini. Tiga detak. Siapa lagi yang nggak tahu? Ayo, ayo, buru. Go, go, go. Satu barisan.
Yang depan jangan kasih tahu. Ini depan udah. Kalau usah buru-buru nggak apa-apa, tahu orang yang kayak 2 menit. Udah. Semua. Udah. Bacain apa? Coba dari kamu apa kalimatnya? Terus? Terus? Can you help me? Iya betul. Nanti lanjut. Oke, lanjut. Sebentar. Tukeran. Maju. Kamu ke belakang yang udah. Yang udah maju ke belakang.
kelompok ini sama kelompok ini sering. Kelompok ini sama kelompok ini sering. Yang udah di depan nggak boleh lagi ya, yang di depan. Kami yang jelasin ke belakang. No. Satu-satu. Yang udah dijelasin ke depan, yang udah dijelasin ke depan. Yang udah pada depan. Yes.